Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali tentang pecahan ya. Dulu kelas 4 anak-anak sudah mengenal macam-macam bentuk pecahan. Nah, ini Ustazah misalkan punya satu buah apel yang Ustazah potong menjadi 2. Maka masing-masing potongan ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Satu apel dipotong menjadi 2. Kemudian Ustazah misalnya punya satu buah pizza, kemudian Ustazah potong jadi 4 bagian. Maka masing-masing potongan ini ditulis pecahannya adalah 1/4. Kalau kue kemudian dipotong menjadi 5, maka potongannya boleh ditulis pecahan 1/5. Nah, 1/2, 1/4, dan 1/5 adalah contoh-contoh dari pecahan. Ingat enggak ada beberapa bentuk pecahan? Yang pertama adalah pecahan biasa, kemudian ada namanya pecahan campuran, ada lagi pecahan desimal, ada juga persen dan per mil. Kita lihat contohnya satu persatu ya, supaya anak-anak ingat lagi. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu bilangan yang di atas, penyebut itu bilangan yang di bagian bawah. Nah, contoh gambar-gambar ini bagian yang diarsir kalau kita tulis dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, gambar pertama ada 2 kotak yang diarsir dari total 5 kotak, maka ditulis pecahannya adalah 2/5. Nah, gambar kedua, 1 segitiga yang diarsir dari 6 segitiga ditulis 1/6, dan seterusnya sampai dengan gambar yang terakhir. Untuk menulis pecahan dari yang diarsir atau yang warna hijau adalah 7/4. 2/5, 1/6, 2/7, dan seterusnya ini dinamakan dengan pecahan biasa. Sudah ingat ya anak-anak ya? Lanjut 2, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang tersusun oleh bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh yang pertama, ditulis pecahan campurannya adalah 1/3/4. Contoh yang kedua, ada 2 lingkaran juga. Yang pertama diwarnai penuh dan yang kedua diwarnai separuh saja atau setengahnya, maka ditulis pecahan campurannya 1/2. Oke, kita ingat lagi pecahan desimal. Kalau pecahan desimal ini biasanya pecahan-pecahan yang cara menuliskannya ada komanya ya anak-anak ya. Ingat insya Allah ya. Contohnya 0,7, 0,3. Nah, pokoknya yang ada komanya itu disebut dengan pecahan desimal. 4, ada istilah pecahan yaitu persen dan per mil. Persen itu nulisnya seperti ini, contoh 40%. Persen itu artinya pecahan dengan penyebut 100. Jadi kalau 40% itu artinya sama dengan 40/100. Nah, sedangkan per mil itu adalah pecahan yang penyebutnya 1000. Jadi kalau 40 per mil bisa ditulis 40/1000. Oke, itu adalah beberapa jenis-jenis dari pecahan yang insya Allah sudah pernah anak-anak pelajari dulu di kelas 4. Selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan 2 buah pecahan ya. Kan Ustazah punya pertama adalah 2/5 ditambah 1/5. Nah, ini dua-duanya pecahan biasa.
Kita cek dulu penyebutnya ya. Oh, ternyata 2/5 dan 1/5 itu penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Pembilang itu 2 sama 1. Jadi 2 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 3. Maka hasil akhirnya 2/5 ditambah 1/5 hasilnya adalah 3/5. Bisa ya? Oke, Ustazah kasih contoh lagi yang kedua. 2/7 ditambah 3/7. Nah, ini penyebutnya juga sudah sama ya, sama-sama 7. Maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Berarti 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Maka hasil akhirnya 2/7 ditambah 3/7 adalah 5/7. Sekarang gimana kalau penyebutnya beda? Nah, Ustazah punya contoh 2/3 ditambah 3/4. Nah, ini penyebutnya beda ya, 3 sama 4. Gimana ini ya cara menjumlahkannya? Ada yang bisa? Oke, ini nanti anak-anak akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Disiapkan ya, boleh dipelajari dulu atau nanti juga Ustazah akan menjelaskan materinya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Oke, alhamdulillah anak-anak, untuk materi hari ini yaitu mengingat kembali tentang macam-macam pecahan dan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama sudah kita laksanakan, dan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini.